Perkenalkan, nama saya Anton Kristiono. Saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan kan saya sejak 2009 juga sering menanganin orang-orang yang murtad dari Islam. Begitu pula berdasarkan penelitian saya belum menemukan orang yang murtad dari Islam karena dia menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Bukan. Tapi orang yang murtad itu karena mereka ada faktor X. Faktor X itu seperti bisa keluarga yang broken home, bisa karena masalah pendidikan, masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi di gereja itu memang ada beberapa orang yang mereka ini dididik menjadi seorang misionaris yang tugasnya untuk mengembala domba-domba yang tersesat ini. Ada metodenya dan sebagainya. Jadi biasanya mereka hadir kepada orang-orang yang memang menjadi target. Kalau saya lebih fokusnya kepada orang-orang mahasiswa yang aktivis dakwah kampus. Saya dekatin, saya ateiskan atau saya murtadkan. Ada juga misionaris yang dia sasarannya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat. Jadi ada spesialisasi sendiri. Berpikir misionaris itu senjatanya cuma mie instan saja, tidak gitu. Jadi beragam strategi pemurtadan. Jadi ketemu dengan adik angkat saya, namanya Dadang Wijono, seorang Cina ya. Dia dari gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir. Nah, akhirnya saya masuk ke situ, ke Kristen Mormon tadi. Gitu. Kenapa kok bisa masuk? Mungkin banyak orang yang mereka nggak tahu apa itu Kristen Mormon ya, jarang tahu. Jadi intinya kekristenan itu terpecah menjadi banyak. Itu beda gereja, beda baptisan, beda doktrin keimanan. Dan itu terpecah menjadi ratusan sekte seperti itu. Kenapa kok saya lebih tertarik ke Mormon pada saat itu? Yang pertama, kalau Katolik sama Protestan itu kan Trinitas, Tritunggal. Mereka mengatakan bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus satu pribadi yang tunggal. Jadi satu kesatuan Allah Bapa 100% kayak Yesus nih, 100% manusia, 100% Allah. Bagi saya ini sesuatu yang membingungkan, gitu kan. Kok orang Kristen aja menjelaskan tentang Trinitas kepada orang Kristen, jelimetnya setengah ampun, setengah mati gitu, apalagi kepada orang lain. Sedangkan Mormon itu mengatakan bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang tunggal. Mereka punya satu misi. Jadi satu kesatuan ini bukan satu kesatuan entitas pribadi, tapi lebih kepada misi untuk menyelamatkan umat manusia. Di sini dasarnya apa? Dasarnya adalah kisah Yohanes membaptis Yesus. Yohanes membaptis itu Nabi Yahya. Yesus itu adalah Isa Al-Masih gitu kan. Jadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di dalam air, ada burung merpati di langit yang melambangkan Roh Kudus, dan ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, ikutilah dia. Jadi di sini disimpulkan bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus tiga pribadi yang berbeda, bukan satu gitu. Jadi Yesus di dalam kolam air, Roh Kudus di langit, dan suara dari surga yang melambangkan Allah. Itu yang menurut saya lebih logika ya. Kemudian saya mengikuti doktrin iman Unitarian, bukan Tritunggal kan. Kalau Unitarian ini meyakinin bahwa Allah itu esa. Gitu. Dasarnya adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal, ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Mereka telah mengenal Engkau di sini adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar berartinya tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Gitu. Dan mereka telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus yang telah Engkau utus berartinya Yesus utusan Allah. Yesus itu Rasulullah. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus Kristus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Jadi sebelum adanya Islam, sebelum adanya Nabi Muhammad, kalimat syahadatnya mereka ya ini, gitu, bahwa mereka ngakui bahwa Allah itu esa dan Yesus Rasul. Lah saya walaupun saya Kristen, saya menganut Kristen yang ini, bukan Kristen yang menuhankan Yesus. Gitu. Perbedaan lainnya salah satunya di Katolik sama Protestan, mereka meyakinin bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Jadi semua manusia ini sejak lahir membawa dosa waris Adam. Ketika mereka dibaptis, mereka meyakini Yesus sebagai juru selamat mereka, maka dosa mereka diampunin. Beda dengan Islam. Kalau Islam bagaimana keyakinan tentang dosa? Ya harus kita tebus sendiri. Iya kan? Iya. Seorang manusia harus menebus dosanya sendiri, bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Nanti di hari akhir kita akan dihisap. Iya. Ketika kebaikan kita lebih banyak, maka kita akan masuk surga. Ketika keburukan kita, kejahatan kita, dosa-dosa kita lebih banyak, maka kita akan masuk ke neraka. Konsep itulah yang ada dalam Mormon. Agak mirip-mirip ya sama Islam ya. Ya. Jadi Mormon tidak mengakui Yesus sebagai penebus dosa. Iya. Contoh lain lagi, di Islam minuman memabukkan haram nggak? Haram. Ya kan? Di Mormon minuman memabukkan haram.
Saya berpikir Nabi Muhammad ini tukang kawin, anak kecil juga, Aisyah umur berapa udah dinikahin, gila sek. Masa seorang nabi yang tukang kawin yang gila sek saya bisa mengakui dia sebagai rasul saya, sehingga saya lebih memilih kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat gitu. Tapi ternyata fitnah-fitnah terhadap Nabi Muhammad ini sengaja diciptakan oleh musuh-musuh Islam, sehingga supaya orang Islam sendiri benci poligami, benci bendera rasul dianggap bendera teroris, gitu kan, seperti ini gitu. Jadi selama 11 tahun saya kaji tentang Nabi Muhammad. Di gereja saya Mormon poligami diperbolehkan. Otomatis saya melihat pasti ada manfaat dari poligami, plus minusnya ya. Walaupun sampai sekarang saya nggak berani poligami gitu kan. Tapi zaman Rasul berbeda. Jangan melihat zaman Rasul itu dengan pemikiran kita yang sekarang gitu. Kadang-kadang kan kita tuh melogikakan zaman dulu dengan zaman sekarang gitu kan. Kemudian ingat Rasulullah sendiri itu apakah langsung poligami? Enggak. Ketika Rasul dengan Siti Khadijah itu kan nggak poligami, monoteisme kan, monogami kan gitu. Jadi baru setelah Siti Khadijah wafat, beliau menikah lagi. Ketika beliau menikah lagi itu ada banyak kisahnya dengan si A, dengan ada yang orang dari Yahudi dari sebagainya, itu ada manfaat-manfaat sejarahnya, perannya itu. Jadi intinya kalau ingin mengkaji poligami jangan harus inilah, karena saya dulu sangat membenci poligami dan karena membenci poligami saya sampai murtad dari Islam loh, ya nggak setengah-setengah ini kan. Kalau orang lain kan dia benci poligami tapi nggak sampai murtad, tapi saya kan murtad gitu. Tapi selama di gereja saya analisis Nabi Ibrahim pun poligami, gitu kan. Jadi intinya dari proses itu akhirnya saya justru ketika saya di gereja saya menerima ajaran poligami itu. Jadi oke lah, yang salah itu bukan ajaran poligaminya, yang salah adalah pelakunya. Gitu. Jangan membenci syariat tadi. Karena apa? Salah satu strategi misionaris itu sebenarnya tidak memindahkan orang Islam ke Kristen saja gitu atau ke agama lain. Tapi jadikanlah orang Islam itu tetap Islam, tapi pemikirannya itu udah bukan Islam lagi. Suatu contoh, poligami dibenci padahal itu syariat Allah. Orang Islam mengatakan semua agama sama. Hati-hati bagi Anda orang Islam yang mengatakan semua agama sama. Anda telah mengingkari ayat Allah. Wah, subhanallah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran jelas ditegaskan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Itu berapa ayat loh dalam Quran, ya kan? Tapi ketika orang mengatakan semua agama sama, tujuannya baik, berarti Anda tambah sadar mengingkari firman Allah tadi. Pluralisme jadinya ya? Iya. Jadi orang Islam nggak perlu dikeluarkan dari Islam. Itu strategi saya selama jadi misionaris seperti itu. Indikasinya adalah Islam KTP ya? Iya, Islam KTP, Islam Abangan, gitu. Sekarang orang Islam dengar azan, suara masjid, suara yang lain dianggap kayak gonggongan anjing. Pakai gamis, pakai jilbab, budaya Arab, teroris dan sebagainya. Bendera Rasul dianggap bendera teroris. Jadi orang Islam justru sangat benci terhadap syariat Islam itu sendiri, sangat benci terhadap simbol-simbol Islam. Itulah yang aneh gitu. Kalau semua agama sama, saya nggak perlu saya Islam, saya Kristen, saya Yahudi atau apa terserah saya kan semua agama sama. Tapi kan itu menurut Anda, tapi menurut Allah Islam adalah satu-satunya agama yang benar gitu. Orang Kristen pun ketika saya di Mormon, saya merasa bahwa gereja Mormon itu adalah gereja yang paling benar. Padahal orang-orang Katolik, orang-orang Protestan menganggap gereja Mormon itu gereja sesat. Seperti itu. Jadi memang wajar kita sebagai seorang pemeluk agama meyakini bahwa agama kita yang paling benar. Itu sesuai ajaran kita ya, sesuai secara syar'i, secara akidah. Tapi kita dengan agama lain harus menghormatin gitu. Seperti itu. Saya murtad tahun 98, tapi orang tua saya nggak tahu. Saya kan jarang di rumah. Kalau saya di rumah mereka sholat, saya sholat. KTP saya tetap Islam, gitu kan. Jadi mereka nggak tahu kalau saya udah Kristen gitu. Ketika mereka tanya, kenapa Al-Quran kamu bakar? Saya udah Kristen, saya misionaris, kaget keluarga saya gempar kan, karena yang lain santri, jadi kiai, jadi ustaz, jadi penceramah, tiba-tiba ada salah satu keturunannya yang murtad, kan itu suatu pukulan berat bagi keluarga saya gitu. Jadi sejak saat itu keluarga ingin mengislamkan saya lagi gitu. Jadi ya itu tadi dosa terbesar saya membakar Quran tadi. Kemudian 60 orang lebih saya ateiskan, saya murtadkan seperti itu. Karena saya itu tipe orang yang ketika saya meyakini sesuatu saya akan memeluk itu sungguh-sungguh gitu. Ketika saya menjadi seorang misionaris, maka yang saya pikirkan hari-hari bagaimana saya bisa melakukan Injili, bagaimana saya menyelamatkan domba-domba tersesat ini. Sehingga makanya selama saya menjadi misionaris, saya lebih tertarik mempelajari misiologi daripada kristologi. Kalau kristologi kan hubungan Tuhan sama Yesus dan doktrin-doktrin seperti itu gitu. Tapi kalau misiologi kan strategi. Bagaimana kita ngadepin anak SMA, bagaimana kita memurtadkan anak mahasiswa, bagaimana kita memurtadkan anak jalanan, itu strateginya beda-beda, gak bisa sama gitu. Itu yang saya pelajarin. Masih ingat sampai sekarang, Pak? Masih.
Dan alhamdulillah itu sejak saya masuk Islam, saya selalu aktif di lembaga anti pemurtatan. Bagaimana membongkar strategi pemurtatan berkedok Islam, ya kan? Seperti itu. Jadi saya nulis buku juga untuk minimal menebus dosa saya yang lalu gitu. Ya itu tadi, karena dulu saya sangat memusuhi Islam, sangat membenci Nabi Muhammad, tapi sekarang saya berusaha untuk membela Nabi Muhammad. Ya kayak ini buku saya yang ketiga, Rasulullah Muhammad SAW, sang penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus gitu. Jadi di Injil Yohanes itu ada parakletos, itu dia jadi Yesus ini menjanjikan penolong lain selain dirinya. Nah, jadi saya kaji di buku saya itu, dan akhirnya saya ketemu dari penelitian saya itu bahwa penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus adalah Nabi Muhammad. Berbeda dengan ini, buku ini saya tulis untuk menjawab Anisoros. Jadi dia hidup sezaman Ahmad Deedat. Nah, jadi dia menulis buku kebenaran yang diungkapkan. Jadi Anisoros mengatakan bahwa Muhammad mustahil penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus. Lah saya membantah itu. Jadi buku harus lawan dengan buku, jangan buku dengan golok dengan yang lain gitu kan. Jadi sekarang itu kita perang pemikiran. Pemikiran lawan pemikiran, Pak ya. Iya. Jadi saya gampang, saya selama 11 tahun kan seorang misionaris. Otak saya tuh selalu berpikir bagaimana menghancurkan Islam. Nah, ketika 2009 saya bingung. Saya ngapain masuk Islam? Tahun 2005 sampai 2008 saya berpikir, wah kalau saya di Islam miskin nih. Maaf ya, karena memang kalau di misionaris gaji besar, dana misi besar. Kalau di Islam, waduh harus banyak sabar. Itu. Jadi itu, tapi alhamdulillah seiring perjalanan waktu akhirnya Allah menunjukkan jalan. Jadi ternyata saya tuh nggak perlu macam-macam, cukup bagaimana kalau dulu saya menciptakan virusnya untuk menghancurkan Islam, maka saya sekarang harus menciptakan antivirusnya. Formulasi untuk mengislamisasi lagi ya. Iya, seperti itu. Dan saya nggak tertarik mengislamkan orang. Yang penting saya itu memperkenalkan Islam ke orang. Itulah bedanya misionaris sama dakwah di Islam. Kalau di misionaris saya harus target. Oh gitu ya? Iya. Jadi satu contoh gini, saya kan mahasiswa. Saya kebetulan walaupun jasa SD sampai sekarang saya bimbingan skripsi, tesis, disertasi gitu kan. Jadi mahasiswa lembaga dakwah kampus saya deketin. Mahasiswa itu sampai sekarang nulis ilmiah, skripsi itu susah. Saya deketin mereka, oke kamu saya bimbing skripsi. Saya ajarin dia cara nulis diskusi gratis. Tapi 3-4 bulan kemudian dia ateis. Jaminan. Bisa gitu, Pak? Bisa. Sampai ada mahasiswa bilang gini, Mas, tahu nggak arti Allahu Akbar? Tahu, Allah Maha Besar. Mas bayangkan coba kalau Allah ini menciptakan suatu batu yang sangat besar sampai Allah itu tidak bisa mengangkat batu tersebut, bisakah itu? Dengan cara gitu, logika kayak begitu? Iya. Tanpa sadar Anda udah meragukan kuasa Allah. Kalau Anda meragukan kuasa Allah, Anda udah murtad loh. Sama aja dengan tadi agama yang sama. Coba tanya ke orang Islam, pasti akan banyak yang setuju yang menyatakan semua agama sama. Padahal Allah sendiri mengatakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu Islam. Ya kan simpel loh. Pemurtatan itu simpel. Jadi jangan berpikir bahwa pemurtatan itu orang Islam harus berpindah agama. Enggak. Banyak strategi dan spesialisasi saya di sini perang pemikiran. Jadi memang kita harus berani di situ, main di situ gitu. Oke, ini sangat panjang ini. Sedangkan kita nih karena di masjid ya, khawatir kepentok dengan zuhur. Nah, ini dipersingkat aja. Tadi kan proses bagaimana Pak Anton ini murtad ya, dan proses bagaimana mengkristenisasi ya. Tadi jadi misionaris di kampus dan sebagainya. Nah, tadi nasib 60 mahasiswa ini, saya kan seorang muslim nih, berhak punya tendensi nih ke Bapak nih. Bagaimana nih mengislamisasinya lagi nih, mengislamkan lagi? Kebanyakan orang pasti tanyanya di situ. Pertanyaannya pasti itu. Iya. Jadi gini, mahasiswa kan setiap tahun pasti berganti. Betul. Apalagi sasaran utama saya kan mahasiswa tingkat akhir. Ketika mereka udah wisuda, saya kehilangan jejak. Mahasiswa yang ada ketika tahun 2008 saya masuk Islam itu sampai 2009 sebelum saya hijrah berapa bulan, saya coba deketin mereka lagi. Tapi ternyata susah. Karena apa? Karena ya itu tadi perbedaan antara Islam sama Kristen. Kalau di Islam itu kita tuh cuma mendakwakan saja, tidak mentargetkan. Nabi Muhammad saja tidak bisa mengislamkan Abi Thalib. Abi Thalib pamannya, Abu Jahal pamannya Nabi. Ya kan? Tapi apakah Nabi Muhammad bisa mengembalikan mereka ke Islam? Tidak bisa. Karena itu hidayah ya. Hidayah itu tergantung dari Allah. Jadi walaupun saya berhasil memurtadkan mereka, atau jangankan yang murtad lah, jangankan yang udah dibaptis oleh gereja ya. Ini yang mahasiswa masih Islam tapi udah benci masjid. Nah, sedangkan saya ketika 2008 saya kan masuk Islam di Jamaah Tabligh, kemudian saya tinggal di masjid ya, Masjid Al-Aqsa Jajar 2 Malang. Dia saya suruh nganterin ke masjid, masuk masjid aja nggak mau. Sampai segitunya, Pak? Sampai segitunya.
Saya udah berusaha loh. Justru dia bilang, "Dah dulu yang ngajarin saya kan kamu." Kebalikin jadi. Sampai kayak gitu. Jadi ketika saya udah berhasil memurtadkan, mengateiskan orang, ya kan, orang Islamnya tetap Islam, nggak mau pindah agama, tapi dia sangat benci masjid. Tapi ketika saya masuk Islam, saya tinggal di masjid, dia sendiri nggak mau masuk masjid. Iya, jadi intinya kalau misalnya, jadi saya tuh berpikir gini, daripada saya memikirkan 60 orang itu kan dosa yang harus saya hadapi nanti di akhir zaman nanti ya, ketika yaumul hisab nanti. Maka untuk mengimbanginya, saya nulis buku, saya membina mualaf, saya membentengi akidah umat. Dalam artian apa gini, kita hitungan aja. Dulu yang saya murtadkan 60 orang. Moga-moga sejak 2008 sampai sekarang dan sampai saya nanti meninggal, itu lebih banyak yang saya kalahkan. Jadi intinya, yuk. Maka jadi orang tuh paling enak jangan meyakinin penebusan dosa, karena kalau mereka meyakinin penebusan dosa, sekali berdosa lupa dia dosa lagi. Tapi kalau kita menganggap bahwa dosa kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir, maka saya berpikir gimana cara mengimbangin dosa-dosa tadi gitu. Jadi daripada saya berpikir 60 orang ini bagaimana, mending saya berpikir bagaimana saya membentengi akidah umat. Dan nanti apakah saya ikhlas apa enggak kan hasilnya nanti gitu. Jadi yang penting kita berusaha. Sudah ikhtiar ya Pak ya. Bekal kita kan amal jariah, ilmu yang bermanfaat, 3 tadi deh, sama 3. doa anak yang soleh kan. Lah saya karena keahlian saya menulis, keahlian saya berpikir ilmiah, saya ingin sebanyak-banyaknya ilmu yang bermanfaat ini. Insyaallah. Gitu. Jadi daripada berfokus ke 60 orang tadi, dan ini adalah bagian dosa dari saya, termasuk membaca Quran tadi. Sekarang saya berpikirnya bagaimana berbuat baik, berbuat manfaat, bagaimana untuk membela Islam dengan sungguh-sungguh seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan ini saya jadi kebuka nih, ternyata ada Mormon, ada apa? Banyak. Kalau Yehova ya tadi. Jadi gini, kekristenan itu kalau secara gampangnya itu dibedakan menjadi Unitarian sama Trinitas tadi. Kalau Unitarian itu mereka cenderung menganggap bahwa Tuhan itu esa, kayak Kristen Ortodoks Syria, Saksi Yehova, Advent gitu kan, Mormon gitu. Kemudian kalau yang menyembah Yesus, yang mengatakan Yesus Allah Bapa Roh Kudus itu satu pribadi, yang tunggal itu Katolik, Protestan. Itu pun Katolik terutama Protestan ini terpecah lagi menjadi berapa sekte gitu kan. Makanya yang saya bingung itu kok sesama pendeta mereka debat gitu ya. Itu mungkin alasannya ya. Iya, ya itu tadi kalau di Islam kan masalahnya cuma khunut atau tidak pakai khunut itu khilafiyah itu udah ratusan tahun ya. Tapi kalau di gereja nggak seperti itu. Baptisannya saja beda, kayak Mormon dengan ini. Yang satu menganggap Yesus itu Tuhan, yang satu menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Yang satu menganggap Yesus disalib, yang satu menganggap Yesus tidak disalib. Yang satu menganggap Yesus penebus dosa, yang satu Yesus bukan penebus dosa. Kan ini kontradiksi yang banyak. Tadi kan kita bicara tentang pemurtatan, misioner segala macam. Nah, ini belum ditekankan kisah Pak Anton ini kembali lagi ke Islam ini ya. Tadi kan udah disinggung sedikit nih. Mungkin perlu ditekankan lagi nih proses kembalinya lagi ke Islam nih, biar lebih detail lagi kita bisa simak dari Pak Anton gimana. Jadi gini ya. Saya itu orang yang kritis, saya itu orang yang analisis, nggak mudah percaya. Kalau sesuatu nggak logika bagi saya nggak akan mengimanin. Kalau Tuhan itu tidak logika bagi saya, mending saya tidak bertuhan. Gitu. Jadi intinya saya itu orang yang liberal. Tapi perbedaan antara Islam liberal sama Kristen liberal itu di sini. Kalau di Kristen itu kami menyadarin bahwa Kristen yang ada hari ini, agama Kristen yang ada hari ini, itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang sebenarnya. Ternyata kita itu lebih banyak mengacu kepada doktrin gereja, apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja daripada yang oleh Yesus sama Allah Bapa itu sendiri. Bahkan Taurat Injil yang asli pun kami kesulitan. Mana Taurat sama Injil yang asli ini sampai sekarang sarjana Kristen pun lagi mencari kitab mana nih yang benar gitu kan. Sampai kayak Kodonditan kontradiksi 4 Bible, kontradiksi antara kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi ternyata di dalam kitab yang kami anggap suci ini banyak kontradiksi, banyak perselisihannya. Jangankan dari antar kitab, dalam satu kitab sendiri loh ada gitu. Sehingga saya menjadi liberal. Saya berusaha membebaskan diri dari semua kontradiksi yang ada dalam gereja menuju agama yang diajarkan oleh Allah, agama yang diajarkan oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Justru sampai titik akhir saya membandingkan tuh antara Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Akhirnya saya menemukan ternyata dalam Taurat, Injil, Al-Qur'an itu ada satu kesatuan ajaran Allah di dalamnya. Jadi saya pilah-pilah dan sebagainya selama 11 tahun saya meneliti. Alhamdulillah 2008 saya masuk Islam lagi. Nah makanya itu yang saya tulis di buku-buku saya. Jadi ketika dalam Al-Quran ada Qul huwallahu ahad, ternyata dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru juga ada Qul huwallahu ahad. Tapi ingat ketika Nabi Muhammad memarahin Umar bin Khattab saat memegang gulungan Alkitab berbahasa Arab. Jadi gini pesan Nabi, ini bukan melarang ya. Kadang-kadang orang benci, jangan pelajarin Kristologi, jangan pelajarin Alkitab. Anda boleh mempelajari Kristologi, mempelajari Alkitab ketika akidahnya kuat.
Jangan sampai kayak dulu, saya masih remaja, akidah saya belum kuat, saya mempelajari kristologi, akhirnya saya malah murtad. Gitu. Walaupun sama-sama tauhid nih, gitu kan. Nah, akhirnya saya mempelajari ada satu kesatuan ajaran Allah di sana. Sisi lain, saya itu menolak doktrin iman Kristen Mormon. Mormon itu dia meyakini bahwa Joseph Smith didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus. Jadi kalau Nabi Muhammad itu kan menyendiri di Gua Hiro. Kalau Joseph Smith, pendiri gereja Mormon, itu menganggap bahwa semua gereja itu telah jatuh dalam kemurtatan besar. Sehingga dia menyepi di suatu hutan, lah saat itu dia mengaku didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Jadi dia mengaku bahwa Allah Bapa dan Yesus itu berupa wujud fisik. Gitu. Nah, padahal Nabi Musa itu dalam kitab Keluaran sama ini, Al-A'raf, itu sama. Kisah Nabi Musa melihat wajah Allah di gunung Tursina. Kalau di kitab Keluaran tadi Gurun Sinai, intinya sama. Ketika Allah menampakkan wajah atau tangannya, itu gunung-gunung meletus, Musa pun pingsan. Jadi tidak ada yang bisa melihat wajah Allah. Nah, kenapa kok Joseph Smith mengaku dia bisa melihat wajah Allah? Itu kan kontradiksi lagi. Dari situ saya banyak mengkaji, ternyata alhamdulillah dari semua yang saya perbandingkan ya, agama-agama, saya kan juga mengkaji agama lain, kitab suci agama lain, sehingga 2005 itu saya meyakinin bahwa Islam agama yang benar. Ketika ada orang Islam ngajak saya sholat ke masjid, saya sholat. Tapi hari Minggu saya tetap ke gereja. Ya, karena saya pikir waktu kalau saya Islam, saya miskin nih gitu. Itu kan faktor ekonomi juga gitu. Jadi banyak manfaat-manfaat, fasilitas-fasilitas yang saya ketika masuk Islam bisa hilang gitu. Tapi alhamdulillah 2008 masuk Islam, November 2008. Seperti itu. Jadi intinya justru saya banyak menemukan tentang kebenaran Islam, hidayah Islam di gereja. Bukan ketika saya lahir sampai remaja. Maksudnya di gereja ini kan kontradiksi tadi ya. Maksudnya bukan pembuktiannya kan. Pembuktian adanya di Al-Qur'an. Iya, betul, mengkaji Quran. Jadi gini, di gereja itu ada Islamologi. Oh, ada ya? Ada. Jadi apa yang dipelajarin? Kami itu mempelajari ada juga. Jadi jangan salah, misionaris pun bisa hafal Quran. Ada bahasa Arabnya pun bagus. Karena tujuannya, jadi kan kami kan tugasnya untuk menyebarkan Kristen ini dulu ya, menyebarkan agama Kristen ini ke seluruh dunia. Ya kan? Jadi ketika dia mau ditempatkan di negara-negara Muslim termasuk Indonesia, ketika dia yang ditargetkan adalah orang Islam, maka dia harus belajar kitab sucinya agama Islam, ritualnya bagaimana, hadisnya, mana ayat-ayat yang bisa menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Maka yang muncul kristenisasi berkedok ajaran-ajaran Islam. Jadi kami belajar di gereja, jangan salah, kitab-kitab Khilafiyah dan sebagainya kita kaji semua. Kenapa perbedaan Islam sama Ahmadiyah, perbedaan Islam sama Syiah, kenapa riwayatnya mereka bentrok dan sebagainya kita pelajarin. Karena apa? Karena itu bermanfaat untuk strategi misionaris. Gitu. Jadi misionaris yang sungguh-sungguh nih, kan ada misionaris yang hafal-hafal itu memang mereka yang sungguh-sungguh ini sebagai misionaris mengkaji semuanya itu di Islamologi. Misionaris itu digaji nggak Pak? Ada yang digaji, banyak. Berapa Pak? Janganlah nanti malah iri nanti. Enggak, saya merasakannya. Jadi sejak saja di misionaris, kemudian saya Islam kan saya jasa SD karena saya seminari gereja. Jadi sejak 2009 sampai sekarang kalau dari segi ekonomi saya lebih besar ketika saya Kristen. Oh gitu. Ya, penghasilan saya di gereja itu bisa 2 digit lebih ya. Kalau di Islam harus berjuang 3 juta, 4 juta aja harus berjuang. Tapi berkah Pak ya. Apalagi ini. Tapi memang itu ketika saya di gereja saya merasakan kekeringan. Kering sekali hati itu. Jadi kebahagiaan itu kayak saya sangat-sangat jauh dari Tuhan ya. Tapi ketika saya di Islam jadi bukan materi gitu. Jadi walaupun materi itu kita berjuang, tapi ada semacam kedamaian di hati itu yang paling penting. Saya tidak pernah berpikir membandingkan, dulu saya Kristen gaji sekian gini-gini, saya di Islam gini. Kenapa? Kalau saya memikirkan itu iman lemah. Iya, betul. Jadi gini, saya kan selalu mengkaji Taurat, Injil, Quran ya, baik itu saya di gereja maupun ketika saya masuk Islam, saya baca literatur itu. Islam pada zaman dulu adalah pemimpin dunia, 2/3 dunia dituntut dalam khilafah Islam. Tapi lihat kondisi Islam saat ini. Tercerai-berai, ekonomi, politik, sebagainya ya kan. Dulu Islam menjadi pemimpin dunia. Kemudian Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Jabar dan sebagainya itu ya, Ibnu Taimiyah. Mereka adalah hafid Quran. Dan mereka termasuk seorang cendekiawan Muslim. Bahkan Barat pun ketika abad pertengahan, ketika Islam unggul dalam segi sainsnya, ilmu pengetahuannya, Barat saat itu masih terbelakang. Tapi kenapa hari ini Islam seperti ini? Saya dengan metode Mehudakor ini ada satu keistimewaan yang sekarang lagi saya berusaha untuk mempopulerkan, memasyarakatkan metode ini. Itu ada 7 tahapan untuk mempelajari Al-Quran. Jadi di sini suatu contoh di Mehuda itu dipilih berapa tema-tema.
misalnya tentang rezeki, tentang agama pakai akal dan sebagainya. Jadi dalam tahapan pertama itu dimunculkan suratnya, ayat berapa itu kan, bahasa Arabnya utuh, kemudian dijelaskan tentang Al-Quran perkatanya. Jadi membaca, menghayatin satu persatu, kemudian nanti setelah membaca dia nanti akan ada tafsir Qurannya, pakai tafsir Quran Ibnu Katsir gitu kan. Setelah itu baru bagaimana diajarkan mengamalkan, baru mendakwakan. Jadi ini yang sekarang lagi ingin kami kembangkan. Saya sendiri kenapa selama bisa masuk Islam lagi? Jika dulu saya berislam karena orang tua, sekarang saya berislam karena penelitian. Karena berpikir, Pak. Karena berpikir. Jadi saya membaca ayat Quran ini menggunakan sola scriptura. Sola scriptura itu bagaimana kita membandingkan ayat dengan ayat, gitu kan. Kemudian yang kedua saya menggunakan hermeneutika. Jadi satu surat itu saya kaji maknanya seperti apa, langsung itulah yang justru akhirnya dengan metode itu saya semakin akrab dengan Al-Quran. Yang tadinya awalnya saya bertujuan untuk supaya mempelajari Quran guna sebagai bahan pemurtatan, bagaimana supaya orang Islam itu dengan pendekatan Al-Quran versi saya yang saya kembangkan tadi dia menjadi murtad. Justru saya yang masuk Islam. Kan? Jadi untuk mempertahankan Islam itu tidak mudah. Jadi bagi Anda yang Islam, hati-hati. Marilah kita bentengin akidah kita. Banyak jebakan-jebakan, banyak perang-perang pemikiran yang justru tanpa sadar ingin menyesatkan kita. Sehingga kita bisa murtad tanpa sadar. Kalau kayak saya sih langsung ya dari Islam keluar masuk Kristen. Itu murtad yang nyata. Tapi saat ini banyak orang Islam yang murtad tanpa sadar. Dianya Islam tapi pemikirannya udah nggak Islam. Makanya bagaimana? Dengan metode Quran seperti Mehuda ini kita semakin mendekatkan orang terhadap Islamnya. Gitu. Masya Allah. Ternyata sharing dengan mu'alaf itu bisa menguatkan iman juga, gitu loh. Bisa ini nanti saya kenalkan dengan teman-teman ya, biar teman-teman mu'alaf yang kisah-kisahnya juga bisa menjadikan sumbangsi ini ya untuk umat Islam supaya semakin mencintai Islamnya. Karena wal asr. Semua demi masa semua manusia itu berada dalam kerugian kan? Betul. Ya kan, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau kita nggak melaksanakan ini, banyak orang yang murtad, banyak orang yang membenci Islam gitu. Jadi marilah kita ya menasihati dalam kebenaran dan kesabaran ini. Itu kunci kita semakin beriman dan bisa beramal soleh. Alhamdulillah. Itu closing statement yang kita bikin jadi optimis banget ini. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Anton. Insya Allah, Masya Allah ya. Jadi closing statementnya aja udah bikin saya merinding ini. Ya hati-hati kalau kata Pak Anton, jangan sampai kita dimurtadkan dengan kita tidak terasa ya. Maksudnya gimana tadi? Tidak murtad tanpa sadar. Iya, murtad tanpa sadar. Sholat ditinggalkan ya. Jilbab dibuka gitu ya, menganggap agama semua sama gitu kan. Jadi benci dengan syariat Islam itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.